Kemudian tindakan edukasi apa yang tepat pada kasus di atas otomatis adalah menjelaskan perawatan demam pada bayi ya. Contohnya memberikan obat ya, memberikan obat ya. Karena di sini terbukti ibu takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya lagi-lagi tentang FR ya, P3K Perawat 2023 bagi teman-teman yang belum ujian teman-teman ya. Karena masih ada banyak ternyata ya yang belum ujian, mudah-mudahan nantinya teman-teman juga mendapatkan nilai yang terbaik ya dan bisa masuk PG dan semoga juga lulus pada perankingan ya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang baru gabung dan baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya FR P3K Perawat di tahun 2023 ini. Tidak berlama-lama, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Nah, untuk soal yang pertama, perawat melakukan kunjungan rumah hasil pengkajian seorang laki-laki berusia 57 tahun post-stroke. Kemudian keluarga mengatakan pasien hanya bisa terbaring di tempat tidur dan sudah lama tidak keramas dan badan pasien bau. Keluarga pasien hanya menyeka dengan handuk basah. Apakah tindakan yang tepat diberikan kepada keluarga? A. Ajarkan keluarga teknik ambulasi. Kemudian B. Ajarkan keluarga cara memandikan pasien. Kemudian C. Ajarkan keluarga message punggung pasien. Kemudian D. Anjurkan keluarga untuk melakukan kontrol rutin. E. Ajarkan keluarga untuk melakukan ROM pada pasien. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, ajarkan keluarga cara memandikan pasien teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita harus mengerti tentang data fokusnya dahulu teman-teman ya, dahulu ya. Nah, jadi di sini kita disuruh apakah tindakan yang tepat diberikan pada keluarga teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada perawat melakukan kunjungan rumah. Hasil pengajian seorang laki-laki berusia 57 tahun post-stroke ya. Kemudian keluarga mengatakan pasien hanya bisa terbaring di tempat tidur dan sudah lama tidak keramas dan badan pasien bau. Keluarga pasien hanya menyeka dengan handuk basah ya. Nah, otomatis di sini ternyata ya pasien hanya diseka saja ya, tidak dimandikan ya. Makanya hasil pengkajiannya ternyata lama tidak keramas dan badan pasien bau ya. Nah, otomatis dari pengkajian tersebut data fokusnya otomatis mengarah ke kebersihan ya, teman-teman ya. Nah, agar nantinya tidak bau. Nah, otomatis jawabannya adalah tindakan yang tepat pada keluarga tersebut adalah ajarkan keluarga cara memandikan pasien ya. Agar nantinya apa? Goalnya yaitu adalah tidak bau dan bisa keramas ya dan hand hygiene-nya bisa bersih semua teman-teman ya. Kalau ajarkan keluarga teknik ambulasi ini tidak tepat ya karena di data soal fokusnya kepada kebersihan teman-teman ya. Kemudian untuk C, ajarkan keluarga meses punggung pasien juga tidak ya. Kemudian D, anjurkan keluarga untuk melakukan kontrol rutin juga tidak ya. Kemudian ajarkan keluarga untuk melakukan room pada pasien juga tidak ya, karena di sini fokusnya kepada kebersihan teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, saat kunjungan rumah, perawat menemui seorang perempuan berusia 26 tahun sedang menggendong bayinya. Bayi berusia 6 bulan, demam sejak semalam dan rewel. Ibu takut memberikan obat ke bayinya, dia hanya mengkompres dengan air hangat. Hasil pemeriksaan fisik suhu 37,2 derajat Celcius, frekuensi nafas 30 kali per menit, bayi masih mau menyusu. Apakah edukasi kesehatan yang tepat pada kasus di atas? A. Asupan gizi saat bayi rewel.
Kemudian B, anjurkan bayi untuk dibawa ke rumah sakit. C, menjelaskan perawatan ISPA pada bayi. D, menjelaskan perawatan demam pada bayi. E, efektivitas air hangat untuk mengurangi demam. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya D ya, menjelaskan perawatan demam pada bayi ya. Jadi kita harus fokus kepada hasil pengajian kita teman-teman ya, melalui data dari soal-soal tersebut. Nah, kita disuruh apakah edukasi yang tepat ya, edukasi kesehatan yang tepat pada kasus di atas ya. Coba kita lihat ke soalnya. Saat kunjungan rumah, perawat menemui seorang perempuan berusia 26 tahun sedang menggendong bayinya ya. Kita garis bawah, kemudian bayi berusia 6 bulan, demam sejak semalam dan rewel ya. Kemudian ibu takut memberikan obat ke bayinya, dia hanya mengkompres dengan air hangat. Hasil pemeriksaan fisik suhu 37,2, kemudian frekuensi nafas 30 kali per menit, bayi masih mau menyusu. Nah, berarti intake-nya masih bagus ya. Intake masih bagus ya, karena mau menyusu ya. Nah, kemudian ada di sini ya kata-kata atau kalimat, yaitu adalah ibu takut memberikan obat ke bayinya. Nah, dia hanya mengkompres dengan air hangat, padahal suhunya 37,2 ya. Nah, ini masih istilahnya bukan panas ya, tapi istilahnya sumber ya. Nah, kemudian tindakan edukasi apa yang tepat pada kasus di atas otomatis adalah menjelaskan perawatan demam pada bayi ya. Contohnya memberikan obat ya, memberikan obat ya, karena di sini terbukti ibu takut memberikan obat ke bayinya ya. Nah, kemudian kenapa tidak A ya, asupan gizi saat bayi rewel. Nah, intake-nya masih bagus ya, karena bayi masih bisa menyusui. Ini otomatis tidak ya untuk poin A. Kemudian poin B, anjurkan bayi untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, ini kan sudah ada obatnya ya. Nah, jadi tidak perlu ke rumah sakit dahulu ketika nanti 39 ya, kemudian dalam 3 hari tidak ada perubahan baru dibawa ke rumah sakit ya. Kemudian menjelaskan perawatan ISPA. Nah, kalau ISPA ini tidak ya. Kemudian efektivitas air hangat untuk mengurangi demam. Nah, ini kan sudah terbukti ya, sudah diberikan kompres air hangat. Nah, yang tepat adalah menjelaskan perawatan demam pada bayi ya, memberikan obat, kompres hangat, dan lain sebagainya ya. Sudah tepat tapi ini kurang ya. Makanya edukasi kesehatan yang tepat yaitu adalah memberikan obat nantinya ya, dan kemudian menjelaskan perawatan demam pada bayi juga. Oke, jelas ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, seorang perempuan dengan usia 72 tahun tinggal di Panti Werda yang mengeluh akhir-akhir ini sedang tidak nafsu makan karena sariawan di mulutnya. Dari hasil pengkajian, pasien didapatkan data gigi terlihat kotor, serta banyak sisa makanan, mulut yang bau, bibir kering, bibir pecah-pecah, dan tampak stomatitis pada mukosa mulut dengan diameter 0,5 cm dan berwarna merah. Apakah intervensi keperawatan prioritas pada pasien tersebut? A. Meningkatkan intake cairan. B. Menyediakan makanan lunak. C. Menjaga kebersihan lingkungan. D. Menyajikan makanan dalam keadaan hangat. E. Menganjurkan berkumur dengan mouthwash non-alkohol. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah E ya, yaitu adalah menganjurkan berkumur dengan mouthwash non-alkohol. Nah, lagi-lagi kita disuruh intervensi keperawatan prioritas apa yang tepat pada pasien teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada seorang perempuan dengan usia 72 tahun tinggal di Panti Werda yang mengeluh akhir-akhir ini sedang tidak nafsu makan karena sariawan di mulutnya. Nah, dari hasil pengkajian pasien didapatkan data ya, gigi terlihat kotor serta banyak sisa makanan, mulut yang bau,
bibir kering, bibir pecah-pecah, dan tampak stomatitis ya, atau sariawan ya. Kemudian pada mukosa mulut dengan diameter 0,5 cm dan berwarna merah. Nah, otomatis dari sini adalah apa teman-teman? Kebersihan, kurangnya kebersihan ya. Kurangnya kebersihan mulut dan gigi pasien. Nah, otomatis di sini jawabannya adalah E ya, menganjurkan berkumur dengan mouthwash non alkohol ya. Karena di sini pasien ya banyak sisa makanan ya, kemudian mulut yang bau, bibir kering, bibir pecah-pecah, tampak stomatitis ya pada mukosa mulut, kemudian tidak nafsu makan karena sariawan di mulutnya. Otomatis harus dianjurkan ya berkumur dengan mouthwash dan mouthwash non alkohol teman-teman ya. Kalau meningkatkan intake cairan tidak ya, karena di sini hanya data-datanya sangat kurang ya. Untuk meningkatkan intake cairan di sini hanya data-datanya tidak nafsu makan saja ya. Kalau menyediakan makanan lunak juga data-datanya sangat kurang ya. Otomatis kalau menyediakan makanan lunak berarti dia diagnosanya intake cairan kurang dari tubuh ya. Nah, seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Di sini tidak ada data ya tentang kebersihan lingkungan. Kemudian menyajikan makanan dalam keadaan hangat juga tidak termasuk ya. Sangat jelas sekali poin E menjadi prioritas intervensi keperawatan teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 68 tahun tinggal di Pantiwerda mengeluh ke perawat karena kulit kakinya yang terlihat hitam, kasar, tebal, dan pecah-pecah. Pasien mengatakan ia sebelumnya bekerja sebagai pemulung di tempat pembuangan akhir atau TPA selama 17 tahun tanpa menggunakan alas kaki. Dari hasil pengkajian lansia, kulit kaki tampak mengelupas, hitam, kotor, dan tampak banyak bekas garukan kuku. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada pasien di atas? A. Senam kaki, B. Perawatan luka, C. Perawatan kaki, D. Perawatan kulit, E. Mandi dengan sabun antiseptik. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya, maksudnya ya, bukan B ini ya. Maaf. Nah, C ya, perawatan kaki. Nah, kenapa perawatan kaki teman-teman ya? Jadi di sini kita ditanyakan lagi apakah intervensi keperawatan yang tepat pada pasien di atas. Otomatis harus sesuai dengan soal ya, teman-teman ya. Istilahnya jangan mengangan-angan yang sesuai di luar soal ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini seorang laki-laki berusia 68 tahun tinggal di Pantiwerda mengeluh ke perawat karena kulitnya yang terlihat hitam, kasar, tebal, dan pecah-pecah. Pasien mengatakan ia sebelumnya bekerja sebagai pemulung di tempat pembuangan akhir atau TPA selama 17 tahun tanpa menggunakan alas kaki. Dari hasil pengkajian lansia, kulit kaki tampak mengelupas, hitam, kontor, dan tampak banyak bekas garukan kuku. Nah, apakah intervensi keperawatan yang tepat pada pasien di atas? Nah, otomatis perawatan kaki ya. Nah, jadi perawatan kaki ini meliputi apa teman-teman? Yaitu adalah pembersihan ya. Kemudian memotong kuku. Ya, pembersihan telapak ya. Kemudian punggung kaki ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kenapa tidak A, senam kaki otomatis tidak ya? Karena di sini masalah kebersihan yang pada data fokus soalnya. Kemudian perawatan luka tidak ada di sini tampak luka, kemudian diameternya berapa, di sini tidak ada ya disebutkan. Kemudian perawatan kulit juga ini tidak ya, karena hanya kulit saja ya, tapi di sini lebih banyak kepada fokusnya kepada kaki ya, karena di sini lebih banyak yang kotor ya. Kalau perawatan kulit otomatis ini lebih mengarah ke estetik ya. Nah, kalau mandi dengan sabun antiseptik ini sifatnya umum ya, seluruh badan ya. Nah, di sini fokusnya kepada
kaki ya. Jadi data fokus kepada kaki otomatis jawabannya harus kaki juga ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 5, pasien datang ke UGD dengan keluhan demam sudah lebih 3 hari. Kemudian dengan hasil pengkajian perawat didapatkan pasien sering muntah, kemudian mempunyai riwayat tipoid, kemudian alergi udang dan ayam. Dalam pemberian label warna, apakah yang tepat untuk pasien tersebut? A. Kuning, merah, B. Merah, kemudian C. Hijau, D. Biru. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? B ya. Nah, ini banyak yang keluar ya teman-teman ya, dihafalkan ya. Jadi merah ya untuk alergi ya. Jadi di sini untuk soal yang pertama ini pasien datang ke UGD dengan keluhan demam sudah lebih 3 hari. Kemudian dengan hasil pengkajian perawat didapatkan pasien sering muntah, kemudian mempunyai riwayat tipoid. Nah ini hanya mengacau saja ya soalnya ya. Kemudian yang terakhir ini adalah kemudian alergi udang dan ayam. Nah pemberian label warna apakah yang tepat untuk pasien tersebut? Yang mesti merah teman-teman ya. Nah, kalau kuning ini apa berarti? Resiko jatuh ya. Kemudian alergi lateks ini ya. Kalau biru otomatis ini tanda untuk pasien atau gender pria ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Diingat-ingat saja. Nah, jelas ya. Sudah, terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Jadi, ini beberapa FR yang dari teman-teman yang sudah ujian. Semoga nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan semoga nantinya teman-teman juga mendapatkan nilai yang terbaik dan lulus PG dan juga lolos untuk P3K di tahun ini. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.